Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Fikri Fatullah di Kepo Kirim.email podcast. Kepo didukung oleh podcast ini ya didukung oleh salesfunnel.id ya, pelatihan super sales funnel untuk bagaimana kita bisa membangun sales funnel untuk mendatangkan penjualan yang konsisten di internet ya. Silakan gunakan kode kupon KEPO jika Anda ingin mendaftar. Buka salesfunnel.id, gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon 10% saat mendaftar. Dan didukung juga oleh kirim.email, itu layanan email marketingnya ya. Anda akan menggunakan layanan email marketing saat belajar di salesfunnel.id dan akan kita kasih gratis kalau Anda langsung mendaftar salesfunnel.id. Atau jika Anda hanya butuh kebutuhan untuk email blast ya ke ribuan, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, silahkan ke kirim.email, itu alamat website. Silahkan ke kirim.email, itu aplikasi email marketing yang kami desain khusus untuk pengguna di Indonesia. Silahkan gunakan kode kupon KEPO juga, KEPO huruf besar semua untuk mendapatkan harga khusus ya. Nah, saat saya rekam ini lagi ada kasus menarik ya, yaitu tentang Dirut Garuda yang dipecat oleh Menteri ya, Menteri Pak Erick Thohir ya, memecat Dirut Garuda karena terbukti membawa beberapa unit sepeda Brampton dan komponen Harley Davidson kalau saya tidak salah beritanya, menggunakan pesawat yang baru dibeli oleh Garuda ya. Jadi ya pesawat ini baru penerbangan pertama mungkin ke Indonesia, isinya cuman kru sama direksi lah mungkin ya, jajaran manajemennya Garuda ya, tapi di dalamnya sudah ada kargo ya. Nah, karena itu Pak Erick Thohir memecat direktur Garudanya. Buat saya ini adalah contoh ekstrim dari pemecatan ya, yaitu kita memecat untuk memberikan pelajaran ya. Kalau saya petik kata-katanya Pak Erick Thohir waktu di wawancara saat melakukan press conference adalah loyalitas BUMN kepada Indonesia tidak bisa ditolerir gitulah, kira-kira seperti itu ya. Jadi biarlah ini menjadi contoh lah gitu ya, ini menjadi contoh bagi jajaran direksi BUMN lain untuk jangan macam-macam sama mengelola amanah dari negara, kira-kira seperti itu ya. Ya luar biasa bagus, ini contoh yang bagus, contoh yang positif menurut saya. Ya. Tapi ini contoh kasus ekstrim ya. Apalagi bagi usaha kecil menengah ya, seperti kami lah dikirim buat email lah ya. Usaha kecil miliaran ya, UKM ya, nggak boleh bilang menengah ya. Usaha kecil miliaran, UKM, ini mungkin contoh ekstrim dan ini mungkin sangat jarang terjadi. Ya, jarang sekali saya lihat kasus di lapangan UKM itu memecat untuk memberikan contoh pada yang lain supaya jangan macam-macam. Enggak, itu jarang sekali ya. Kalau emang ini terbukti bersalah, jajaran direksi yang dipecat terbukti bersalah, maka ini mungkin pemecatan yang termudah ya, ini jelas ya, ini outcome yang jelas. Ya, akan sangat mudah memecat orang yang bermasalah ya. Nauzubillah mizalik, misalnya tim kita ada yang maling misalnya, ada duit dimalingin gitu kan, digelapkan. Ya itu hal yang sangat mudah sekali memecat orang tersebut yang menggelapkan uang kita gitu ya, uang perusahaan maksudnya ya. Itu mudah sekali ya, tinggal di track siapa yang menggelapkan, ketahuan, jelas semua buktinya ada, dipecat, dan kemudian ya mungkin diproses secara hukum, itu outcome yang ketebak gitu loh ya, outcome yang artinya itu bukan keputusan yang akan ngabisin energi kita untuk mengambil keputusannya. Saya pribadi kalau udah buktinya semua lengkap ya pecat, selesai ya, tidak ada pertimbangan bikin saya susah tidur, enggak ya. Satu-satunya penyesalan yang saya alamin adalah kenapa saya nggak pecat dari dulu, itu yang penyesalan yang akan saya alamin ya. Tapi seringnya dalam kasus small business ya, paling nggak dalam kasus saya itu seringnya adalah kita memecat orang yang baik ya. Ini yang bikin susah tidur tuh di sini gitu loh ya. Yang kita pecat tuh bukan orang yang bermasalah, enggak ya, nggak ada nipu, nggak ada nyuri duit, enggak ya. Dan dia orang yang baik, dia orang yang misalnya dia kepala keluarga yang baik gitu, dia ngurusin anak-anaknya dengan baik, ngurusin keluarga dengan baik ya. Jadi orang-orang seperti ini yang kadang kita pecat, ini yang bikin saya pribadi susah tidur gitu loh ya. Jadi bukan orang yang bermasalah yang bikin susah tidur, enggak. Kalau dia udah terbukti bermasalah, dia emang udah jelas nipu ya, saya nggak akan pusing lah gitu. Itu bukan keputusan yang sulit, saya nggak perlu menimbang apa-apa gitu loh ya. Sudah ada bukti yang jelas ya sudah, dah gitu loh kan ya, selamat tinggal, selesai gitu. Tapi kalau dia mungkin ada masalah dari sumber yang lain yang dimana kita harus mencat dia padahal dia adalah orang yang baik, nah ini masalah. Dan masalahnya kebanyakan seperti itu
Ya, yang kita pecat tuh bukan orang yang jahat atau punya niat jahat, enggak, atau berbuat jahat ya. Niat aja mungkin belum berjalan ya sudah lah ya. Tapi dia belum berbuat, dia tidak ada berbuat jahat gitu, tapi harus kita pecat. Bisa jadi karena kesalahan kita mengambil keputusan. Paling sering tuh di situ yang saya lihat ya. Saya ngerekrut orang, saya pikir setelah saya interview segala macam, dia cocok di posisi ini karena dia ngelamar di posisi posisi tertentu, misalnya technical support gitu ya. Saya masukin dia ke sana, ternyata nggak cocok gitu loh ya. Jadi kalau kita bongkar lagi ternyata dia ngelamar itu ya karena darurat mungkin ya. Jadi apapun lowongan yang ada dia masuk aja. Jadi dia lihat lowongan yang kira-kira dia bisa mana nih, technical support ya masuk gitu kan. Ternyata di dalam kirim buat email technical support itu salah satu yang sangat menantang gitu loh ya. Salah satu yang sangat, ya itu bukan kerjaan kaleng-kaleng gitu loh. Itu kerjaan yang luar biasa penuh pressure ya. Dan akhirnya orang ini nggak bisa keep up, orang ini nggak bisa mencapai ekspektasi kita terhadap dia gitu loh ya. Dan akhirnya dia terpaksa kita pecat karena mulai berdampak negatif ke perusahaan. Sebenarnya kalau diurut-urut ya itu salah saya. Itu salah saya yang merekrut, itu bukan salah si orang yang ngelamar ya. Ya kok saya tidak detail mewawancaranya gitu ya. Itu kesalahan sebagian besar itu akan kesalahan si business owner menurut saya ya. Dari sekian banyak cerita yang saya dengar itu kesalahan si business owner, bukan kesalahan orang yang direkrut. Ya. Ya adalah wajar orang yang masuk itu tidak tahu harus di training itu, ya wajar sekali, itu umum sekali ya. Astra itu, kalau Anda lihat Astra itu trainingnya puluhan ya. Gitu seseorang masuk ke dalam Astra ya, ke perusahaannya, itu trainingnya puluhan ya. Kalau Anda lihat baca buku The Toyota Way itu trainingnya luar biasa ya, setahun itu bisa bisa berapa kali gitu loh. Itulah bagaimana mereka mendevelop atau mereka mengembangkan sumber daya manusia, karena emang tidak mudah gitu loh ya. Nah jadi ya gitu, seseorang masuk ya kita pikir dia tahu, ternyata dia nggak tahu, kita heran gitu loh kan, kok dia nggak tahu ya. Itu padahal itu biasa ya, adalah biasa orang nggak tahu sesuatu yang kita lakukan ya. Tapi seringnya kita nggak siap untuk melakukan itu, nggak, kita nggak siap untuk mempersiapkan dia menyatu dalam perusahaan ini gitu ya. Training kita mungkin kurang, atau training kita mungkin didesain untuk bukan orang yang seperti dia karakteristiknya dan lain-lain ya. Jadi intinya apa, kesalahan besar recruiting itu di sistem recruitingnya. Makanya buat saya sih itu yang paling menantang sampai saat ini ya. Buat saya itu menantang sekali loh, merekrut orang tuh sangat menantang. Saya tidak pernah menganggap sepele merekrut orang ya. Itu udah berbagai usaha lah dilakukan untuk merekrut ya. Jadi setiap ada lowongan yang masuk itu dibacain, diteleponin, diajakin ngobrol, email-emailan, ya sampai kadang sholat istiqoroh ya, sampai berdoa, ya Allah mohon petunjuk, kalau emang dia jodoh ini masukin lah kan gitu kan ya. Macam-macam ya, macam-macam. Itu bukan proses yang mudah. Mungkin kebanyakan orang mikir ini kan tinggal terima terus pecat. Enggak, itu tidak pernah mudah bagi beberapa orang, ya paling nggak bagi saya ya. Dan sebenarnya sih bagi teman-teman saya ya, beberapa orang teman-teman saya juga seperti saya, bukan orang yang mudah banget yang bisa menerima pemecatan dengan mudah ya. Dulu di awal-awal orang sering bilang, wah Mas Fikri kalau mecat langsung nggak ada dramanya apa. Mungkin iya di luar, tapi di dalam ya hancur juga gitu kan. Saya kadang mikirin juga gitu loh, ini orang punya keluarga, anaknya gimana ya. Ya walaupun saya nggak boleh mikir gitu ya, karena rezeki itu Allah yang ngatur gitu kan, bukan saya gitu loh. Saya cuman jembatan rezekinya dia mungkin, yang saya pecat itu salah satu lah jembatan rezekinya dia mungkin, tapi bukan saya sumbernya ya. Tapi ya gimana ya, namanya saya manusia biasa gitu kan ya, ngelihat saya mecat dia dan dia ya kadang dia terluntang-lantung berapa hari nggak ada kerjaan, berapa sampai beberapa bulan gitu ya. Dan yang sedihnya adalah saat dia melamar, orang yang saya pecat ini ngelamar ke perusahaan teman saya ya. Ini sering banget kejadian, Mas ini ada ex kirim dot email ngelamar ke saya, ini orangnya gimana Mas, kemarin kok dia keluar dari kirim dot email, gimana ceritanya. Saya bingung kan ya, saya ceritakan sebisa mungkin tanpa mengumbar aibnya siapa-siapa ya. Saya ceritakan bagaimana ya, saya ceritakan yang salah saya, seperti tadi saya ceritakan kemungkinan saya salah ngerekrut. Itu biasa kalimat pertama yang saya bilang. Dia ngerekrut ke sini, saya tempatkan, ternyata salah, saya kurang banyak interview, saya kurang kenal dia, saya langsung terima aja, saya salah. Sebagian besar seperti itu yang saya katakan. Tapi kalau dia tanya apakah saya merekomendasikan dia, itu bukan sesuatu yang mudah saya berikan gitu loh ya. Bukan sesuatu yang mudah saya berikan. Kalau tanya, Mas rekomend nggak kalau kalau dia masuk ke saya biasa diem, atau saya biasa ya coba tes aja Mas, saya hampir nggak pernah bilang iya. Kenapa? Karena ya tadi ya, saya belum mungkin belum ngerasain dampaknya saat dia masuk, walaupun ya proses masuknya itu salah saya gitu kan. Tapi setelah dari dalam itu
ya kita berdua yang bertanggung jawab, menurut saya seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah soal pecat memecat tidak pernah mudah. Ya, tidak pernah mudah memecat orang. Jadi yang ini ilmu yang jarang dipelajari ya. Yang banyak dipelajari itu ilmu merekrut, bukan ilmu memecat. Padahal merekrut dan memecat itu satu satu paket. Ya, adalah lucu kita merekrut orang tanpa bersiap untuk memecatnya. Itu lucu sekali menurut saya. Kenapa? Itu satu paket gitu loh. Tidak ada hubungan manusia yang selamanya ya. Bisa jadi ya dia keluar tanpa kita pecat, bisa jadi dia memang meninggal ya. Nah, Jiun bisa jadi karena hal-hal lain gitu loh. Tapi nggak ada hubungan kita sama seseorang itu selama-lamanya ya. Karenanya bersiaplah untuk memecat, selalu siap untuk memecat ya. Tidak ada kata yang mudah, tidak ada waktu yang tepat, tidak ada channel yang tepat untuk memecat seseorang. Itu yang saya pelajari. Tidak ada waktu yang tepat, nggak ada. Kalau Anda mau nelfon memecat, terus Anda berpikir, oh tunggulah ntar saat tenang, tidak ada waktu yang tepat. Ya Anda mecat dia sekarang sama besok, sama aja. Keputusan sudah diambil dalam hati. Tinggal eksekusinya aja kan gitu ya. Itu yang banyak ditunda sama orang karena nggak enak, karena gini, karena itu ya. Terus nggak ada channel yang tepat. Anda mau telepon, Anda mau chat, Anda mau ketemu langsung, buat saya sama aja nggak enaknya ya. Jadi ya udah pecat aja gitu ya. Jadi sesegera mungkin aja gitu loh ya. Nah, itu yang bikin menantang itu ya, kebanyakan ya sampai titik ini yang saya pecat itu adalah orang-orang baik. Ya, itu yang sangat membuat saya ganjel itu ya itu, bukan dia maling. Kalau maling saya udah lupa malah siapa yang saya pecat karena maling gitu ya. Karena ya itu nggak bukan keputusan yang sulit gitu loh ya. Jadi goal saya adalah saat saya pecat dia, itu masih bisa berteman. Dan malah di titik ekstrim setelah saya keluarkan itu kita bisa kerja lagi di lain waktu di beberapa project yang di masa depan ya, ataupun ya titik paling ekstrim ya dia balik lagi ya. Sedikit banyak ini pernah kejadian di Kirim.email ya, ada seseorang yang saya keluarkan ya, saya keluarkannya dengan baik-baik, sebaik yang saya bisa. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada pernah kata-kata yang tepat, nggak ada waktu yang tepat, jadi saya keluarkan aja gitu loh ya, bahwa memang ini kita nggak cocok ya, bahwa dia ada kebutuhan yang kita nggak bisa penuhi. Ya sudah, selamat tinggal, terima kasih, semoga sukses di luar sana kan gitu ya. Berapa bulan kemudian saya butuh orang di posisi tersebut, dan ya semua tim dikirim.email cocok sama beliau ya. Akhirnya saya telepon lagi beliau, ayo gabung lagi yuk gitu loh. Ini semua teman-teman juga pada nyariin, semua pada nanyain, kok nggak yang kemarin aja mas di telepon lagi atau apalah. Ya sudah ya, saya harus nelan apa saya sendiri ya, harus nelan ya, kan kemarin kepedean banget tuh ngeluarin ya kan, sekarang harus telan sendiri, ludah sendiri, direkrut lagi lah gitu ya. Jadi itu pernah kejadian di kami ya. Buat saya sih gini, keputusan adalah sementara ya. Apapun keputusannya adalah sementara. Jadi jangan takut untuk mengubah pendapat. Asal kita tahu ya, asal itu di atas alasannya yang tepat ya. Jangan pelin plan ya. Mengubah keputusan beda dengan pelin plan. Pelin plan itu tidak punya keputusan. Ya, abis bilang A, besok bilang B, besok bilang C, enggak, itu pelin plan namanya. Nah, mengubah keputusan itu ya kayak yang tadi saya lakukan ya. Saya pecat dia, itu keputusan saya sekarang. Oke, sekarang mungkin keputusan saya seperti ini. Tapi di masa depan ya, ternyata saya butuh lagi dan dia orang tepat, secara skill dia punya, secara attitude dia bagus ya. Hanya gara-gara circumstance lah ya, hanya gara-gara keadaan lah ya. Saya harus ngeluarin dia saat itu. Maka ya sudah, saya rekrut lagi. Saya jelasin sama dia kemarin kondisinya seperti ini ya. Apa yang dia minta tidak bisa saya berikan karena kondisinya seperti itu ya, nggak bisa saya kendalikan. Kalau mau gabung ayo, kalau nggak mau ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya kita mencapai kesepakatan, dia gabung lagi dan alhamdulillah berjalan lagi ya, dan teman-teman pada seneng ya, dia balik lagi dan mereka semua menyambut ya sudah. Tapi dan sebagian besar nggak ada yang tahu lah ya itu, bahwa kemarin tuh memang kita begitu ya, kita ada berselisih paham lah ya. Lagi saya mengatakan sebagian besar itu tetap salah saya ya, ini bukan salahnya dia. Seringnya seperti itu ya, seringnya ya dia punya kebutuhan, dia punya kondisi yang nggak tepat, saya nggak bisa penuhin ya, kita berpisah jalan gitu loh ya. Beberapa kali kejadian seperti itu. Nah, kebutuhannya ini bukan hanya finance ya, banyak ya. Kalau cuman kebutuhannya finance itu masih bisa banyak caranya, tapi kalau kebutuhannya ada yang lain-lain lah gitu ya, itu beberapa kali tidak sesuai dengan value perusahaan. Dan ya itu tadi, untuk saat ini kita mungkin tidak bisa bareng, tapi di masa depan ya siapa tahu ya. Alhamdulillah juga saya masih sangat dekat dengan beberapa orang yang pernah dikirim email ya, karena ya itu, karena buat saya sih pemecatan itu positif sebenarnya ya.
Pemecatan itu positif kalau dilakukan dengan baik. Saya dari dulu punya prinsip seperti ini. Kita bisa mengatakan apapun ke siapapun selama kita tahu cara mengatakannya. Artinya apa? Kita bisa mecat orang dan dia keluar dengan ketawa-tawa dari sini. Bisa kalau kita tahu cara mengatakannya. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi alhamdulillah saya masih sangat dekat dengan beberapa orang yang pernah dikirim email dan kemudian mungkin keluar atau saya keluarkan. Saya masih dekat sama mereka. Masih ada kolaborasi bisnis, masih sering ketemuan, makan siang, masih kita ketawa, masih sering, karena ya lagi-lagi ini cuma urusan dunia lah ya, nggak usah dimasukin ke hati lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Oke. Jadi lagi pemecatan adalah positif bagi semua pihak menurut saya, bagi yang mecat, bagi yang dipecat, dan bagi perusahaan itu semua positif. Bagi yang mecat ya paling nggak plong, putusan udah diambil, ya kita move on, waktunya kita melihat hal-hal baru ke depan. Bagi yang dipecat ya mungkin itu jadi pelajaran ya untuk dia. Ya, karena buat saya semua kejadian adalah netral. Jadi bagaimana dia merespon dari dia dipecat itu lebih penting buat saya daripada pemecatan itu sendiri ya. Dan bagi perusahaan mungkin ya itu bagian dari, ya mungkin kayak kasusnya Garuda ya, itu jadi contoh kan bahwa ya kita nggak bisa macam-macam gitu loh. Ini amanah masyarakat, ini perusahaan bukan bukan cuma kita isinya gitu kan ya. Ada customer di sini yang harus diurus, ada keluarga yang harus dinafkahin, yang mungkin perusahaan kita jadi jalur rezekinya dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa macam-macam di sini ya. Nah itu, artinya itu semua positif. Pemecatan buat saya adalah sangat positif. Jadi ya pecatlah dengan baik ya, karena bisa jadi ya ini jadi pelajaran lebih banyak bagi yang dipecat daripada kita yang mecat gitu ya. Jadi ya belajarlah mecat ya, seperti saya sekarang lagi belajar mecat, dan seperti podcast ini saya rekam untuk diskusi saya tentang mecat. Jadi saya masih belajar cara mecat, saya masih belajar cara merekrut ya. Jadi saya belajar kedua-duanya ya. Masalahnya jarang sekali materi yang membahas cara mecat, lebih banyak membahas cara merekrut. Dan kalau kita ikut kelas manajemen manusia itu mecatnya pasti kebanyakan lah ya, bukan pasti lah ya. Kebanyakan yang saya ikut itu mecat itu sangat tidak manusiawi, pakai surat apa dipecat gitu kan ya, sangat nggak manusiawi. Padahal ya lagi lah, hubungan kita sama seseorang bukan hanya dalam kerjaan ya, tapi dalam banyak hal. Cita-cita saya adalah ya saat saya meninggal saya bisa dikubur sama orang-orang yang pernah kerja bareng saya gitu loh ya. Walaupun sudah saya pecat masih mau datang ke ke prosesi penguburan saya gitu kan ya. Masih mau bantuin ngubur saya karena ya namanya orang meninggal nggak bisa ngubur diri sendiri kan ya. Jadi goalnya adalah itu, buat saya pribadi goalnya adalah itu. Ya. Jadi jagalah hubungan yang baik karena pertanggungjawaban kita bukan hanya di pekerjaan tapi juga di akhirat. Ya. Itu aja mungkin dari saya, ngomong yang baik-baik, mencat yang baik-baik, ngerekrut yang baik-baik ya. Kembangkan usaha kita yang baik-baik. Ya kalau memang belum butuh ngerekrut, nggak usah direkrut, kerjain dulu sendiri aja ya. Kalau sudah waktu yang ngerekrut silakan direkrut ya. Karena tidak pernah mudah untuk merekrut, tidak pernah mudah untuk memecat ya. Kecuali lagi seperti yang saya katakan, nggak semua memecat orang yang bermasalah itu sangat mudah. Masalahnya adalah sebagian besar yang kita pecat itu nggak punya masalah sama kita. Masalahnya itu tadi ya, keadaan, kondisi, masalah kita salah ambil keputusan yang mengakibatkan dia jadi korban ya, dan lain-lain. Oke, jadi bukan karena dia orang yang tidak baik, enggak. Saya jarang sekali mencat orang yang tidak baik, jarang sekali ya. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa gunakan kode kupon kepo, kirim email podcast ya, kepo KEPO. Itu kupon bisa digunakan ke semua produk yang kirim email. Salesfunnel.id silakan dibuka, gunakan kode kupon kepo, atau kirim email, buka gunakan kode kupon kepo, dan belanja.bio tentu saja ya. Silakan buka belanja.bio, itu toko online di Instagram, sama gunakan juga kode kupon kepo untuk mendapatkan diskon. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.